Oke, Sobat Strategi Channel, kembali lagi dengan saya Antoni Sudana. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat lagi ditunggu-tunggu di Bekasi, ya kan? Bapak, saya bacakan profilnya sedikit, ya kan? Bapak Tri Adianto Cahyono. Beliau ini mantan wali kota Bekasi kelima, ya kan? Mantan wali kota Bekasi kelima, kelahiran 7 Januari 1970. 1 Januari. Oh, 1 Januari. Nah, ini Wikipedia-nya harus diganti nih, ya. 1 Januari 1970. Politikus juga, sekarang ketua DPC PDI Perjuangan. Ketua KONI Kabupaten Kota Bekasi. Ketua Persipasi. Ketua Persipasi. Nah, ini artinya banyak sekali jabatan yang dipegang beliau, ya kan, dan jabatan itu adalah anugerah yang harus dijalankan dengan baik. Ya. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh dengan panggilannya Bang Tri, Pak Tri, atau Mas Tri. Enaknya aja lah. Nah, enaknya aja lah. Kita Mas Tri kali ya, ya kan? Mas Tri, ya kan. Karena kalau Bekasi ini gini, artinya kalau teman-teman belum tahu Bekasi itu bukan planet yang jauh, ya kan? Kan ada meme-meme sekarang katanya Bekasi itu jauh segala macam. Bekasi ini sudah menjadi kota metropolitan. Artinya wali kota di Bekasi ini hidup di zaman sebagai kota metropolitan, tetapi ternyata di Bekasi juga ada teman-teman yang masih punya pola pikir tradisional. Artinya ini menarik sekali kota Bekasi, kota yang ingin maju menjadi kota metropolitan. Kira-kira pandangan Mas Tri ini tentang kota Bekasi gimana sih? Ya. Jadi kan memang kalau kita memandang Bekasi, saya pindah ke Bekasi itu tahun 96. Pada waktu saya masih sekolah lulus SMP dan masuk ke SMA. Jadi zamannya memang sudah sangat jauh berubah. Dari sisi transportasi saja dulu kita masih mengenal ada yang namanya Koasi ya. Koasi yang Kota Bekasi, yang warnanya merah bata. Merah bata. Bedanya cuma angka doang. Kalau angkanya dekatan pakai A, B, C, D, nah gitu ya, 12A, 12B gitu. Kalau 05A, kalau 05B, gitu. Jadi, nah hari ini dan pola distribusi barang orang penumpang juga masih susah banget ya, karena belum ada jalan tol. Bekasi kemudian mulai berkembang setelah tahun 90-an, setelah jalan tol sudah mulai beroperasi, sehingga mulai tumbuh pusat-pusat kegiatan baru. Nah, inilah perubahan dari agraris, pertanian berubah menjadi ke industri berubah menjadi perumahan, dan sekarang menjadi tempat yang bahagia untuk diimpikan. Makanya sekarang yang muncul adalah bagaimana bangunan itu bangunan vertikal. Jadi karena untuk efisiensi terkait dengan lahan yang sangat terbatas, dengan jumlah luasan 120.000 km. Jadi saya kira ini menjadi kota kedua yang paling padat di Indonesia. Yang pertama adalah Jakarta, kedua kita adalah Bekasi, mengalahkan Surabaya. Walaupun kalau tidak dari jumlah penduduknya Surabaya lebih banyak, 3 juta, tapi luas wilayahnya lebih besar. Kalau Bekasi itu nomor 2 karena luas wilayahnya kecil, kepadatan penduduknya hampir 2,5 juta. Apalagi kemudian kemarin ada program dari pemerintah DKI. Jadi yang mereka tidak beraktivitas di kota Bekasi, di Jakarta, kemudian diputus KTP-nya. Nah, per hari ini kemarin kita lihat sudah hampir sekitar 26.000 tambahan penduduk dari Jakarta, kemudian ber-KTP kembali ke ibu pertiwi, kota Bekasi. Jadi ada satu potensi, ya kita bersyukur dengan demikian mereka bayar pajak di kota Bekasi, ya kan? Kemudian mereka beraktivitas di kota Bekasi, sehingga tentunya ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Cuma hari ini kita menghadapi satu dinotis bahwa kota yang begitu luar biasa perkembangannya menjadi salah satu kota yang paling seksi, paling diminati untuk kemudian melakukan urbanisasi. Karena
dengan pola transportasi yang hari ini sangat lengkap, kemudian dengan fasilitas infrastruktur yang memadai, dan relatif sudah tidak ada lagi batasan antara Jakarta dan Bekasi ya. Sehingga tetap meteor kegiatannya kan Jakarta ya. Nah, sehingga mungkin biaya kontrak lebih murah daripada Bekasi, biaya hidup juga lebih murah di Bekasi daripada di Jakarta, walaupun Bekasi sudah cukup mahal ya, dan paling mahal rasanya ya. Kemudian juga fasilitas transportasi yang saya kira juga murah dan terjangkau ya, ada LRT, ada public transport, ada kereta api, ada MRT dan lain sebagainya. Sehingga ini dinamisasinya luar biasa. Apalagi nanti kalau kemudian ada LRT yang tahap kedua yang menuju ke arah Bekasi Utara yang sampai ke Cikarang. Nah, ini saya kira akan mempercepat proses pertumbuhan pembangunan yang di Bekasi. Tapi di satu sisi yang tadi kita menghadapi indeks gini, jadi antara orang yang memiliki tingkat pendapatan luar biasa, orang bisa beli rumah di atas 10 miliar, tapi di satu sisi masih ada orang yang kemudian hari ini warga masyarakat yang hidup di bawah UMR misalnya. Walaupun kemiskinan ekstrimnya sudah nggak ada, tapi itu tadi bahwa hari ini kita masih menghadapi itu. Ya, jadi makanya kemudian adanya program-program yang kemudian memberikan nilai subsidi lebih besar kepada warga masyarakat yang tidak berkemampuan. Ya, contohnya apa? Pembangunan Rupilah, rumah tidak layak huni. Kita bikin program terkait dengan target Kota Bekasi 2025 menjadi kota yang sehat. Kota yang sehat itu tidak boleh lagi harus bebas terkait dengan ODF. Jadi jamban-jamban itu harus sudah mulai semuanya terkontrol. Tidak ada yang boleh dibuang ke tanah, tidak ada yang boleh dibuang ke sungai dan sebagainya. Nah, 2 tahun kemarin itu selesai itu, sehingga Kota Bekasi sudah bebas. Tapi bagaimana nanti terkait dengan sehat pasar, sehat rumah, sehat lingkungan. Nah, ini yang kemudian sehat mall dan sebagainya. Ini menjadi masih menjadi upaya yang harus kemudian kita treatment, tantangan. Dan ini harus kemudian seluruh stakeholder yang ada harus bahu-membahu, ya, baik itu pemerintah, swasta, ya, kemudian juga dunia media, ya, baik itu media cetak, media tulis, dan media mainstream yang lainnya, termasuk adalah dunia kampus. Nah, ini yang harus kemudian kita ajak untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kemudian kita hadapi. Belum lagi kita menghadapi misalnya hari ini kepedulian terkait dengan sampah. Nah, jadi karena Kota Bekasi ini sudah darurat sampah. Ya, kalau secara ekologi, ya, yang namanya Bantar Gebang itu sudah tidak lagi mampu untuk menampung sampah. Ya, makanya beberapa statement Pak Gubernur DKI yang akan membuat salah satu sampah di Pulau Seribu saya kira menjadi salah satu alternatif. Jadi memang harus ada supaya di spread. Karena hari ini kan hampir 7.500 sampai 8.000 ton per hari sampah DKI yang kemudian buang ke Bantar Gebang. Bekasi aja udah penuh ya. Bekasi itu hampir sekitar 2.000. Nah ini saya kira yang selalu saya sampaikan bahwa harus ada satu keperpihakan pemerintah pusat untuk kemudian menetapkan Bantar Gebang menjadi tempat pembuangan sampah regional misalnya. Karena terdiri dari ada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, ada DKI. Kalau perlu diperluas, mungkin sebagian Bogor masuk di kita. Kemudian Depok juga mobilisasinya bisa masuk ke kita. Tapi kemudian harus ada treatment yang dilakukan pemerintah pusat. Bagaimana nih menyelesaikan? Karena ini juga persoalan yang kemudian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, kemudian ini akan membuat persoalan tahunan. Ya, bagaimana sampah yang hari ini menggunung, ya, yang kemudian sangat berbahaya pada saat musim kemarau, kebakaran, musim hujan dia longsor karena bau. Kalau bau itu siang pun juga bau, tergantung arah angin. Angin dari sono yang bau sono, angin sini bau. Di samping itu juga terkait dengan kerusakan pencemaran sungai-sungai yang ada, ya, sungai Kali Asem yang bisa kemudian semakin berat. Belum lagi kemudian IPAL yang kemudian harus di-upgrade kemampuannya, ya. Dan belum lagi bagaimana kemudian persoalan air kotor sendiri yang kemudian dihadapi oleh warga masyarakat. Jadi memang
tantangannya saya kira bagaimana melihat ini, dan terus upaya memang dimulai dari rumah tangga, bagaimana meminimasi proses pembuangan sampah itu, kita mulai mengurangi dari hulunya, dari rumah tangganya. Jadi bagaimana hari ini harusnya dipisah, kemudian sampah yang kemudian basah itu masih bisa kita bisa kita olah. Makanya kemarin kita sudah punya hampir 200 peternak maggot. Tahu maggot? Apa itu? Yang ulet Hongkong yang warnanya putih. Oh, itu mulai ya. Untuk makanan ikan, makanan ayam dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira ini menjadi salah satu alternatif ya, di samping kita mengurangi sampah yang harus dibuang ke Bantar Gebang, tapi ada nilai-nilai keekonomian. Ada juga misalnya pengrajin ekoenzim. Nah, pengrajin ekoenzim ini mereka dari buah-buahan, sama sayuran, kemudian diungkep, dikasih air, kemudian selama 3 bulan mereka bisa untuk melakukan bersihan dan pengganti papel bersih. Nah, makanya kemarin sudah kita coba tuh di pemerintah daerah. Saya kira memang perlu ada kreativitas inovasi. Jadi di samping memang harapannya yaitu tadi kita memiliki satu tempat pengolahan sampah yang kemudian sesuai dengan amanat menjadi tenaga listrik misalnya. Nah, ini kan salah satu sebetulnya kebijakan pemerintah pusat mendorong daerah untuk mereka berlomba-lomba ya untuk kemudian mengolah sampahnya menjadi tenaga listrik sehingga bisa bermanfaat juga warga masyarakat. Ya, satu sisi sampahnya habis, tapi kemudian masih ada nilai keekonomian dan kegunaan bagi warga. Artinya memang tadi yang kita gambarkan Mas Tri ini Bekasi benar-benar jadi kota metropolitan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Nah, tadi ada yang menarik tadi singgung bahwa salah satu Bekasi memang sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim, tetapi penduduk miskin Bekasi pasti ada ya. Ya, artinya ini menarik bahwa Indonesia saat ini krisis, tetapi Indonesia terbebas krisis kalau UMKM-nya bisa maju. Ya. Nah, kemarin saya sempat baca-baca koran, baca-baca media, Mas Tri ini tentang UMKM ini giat itu ngembangin, nah gimana gitu? Ya, jadi memang saya melihat gini, potensi daya serap ya tenaga kerja di UMKM ini luar biasa. Kalau berdasarkan catatan kita itu hampir 250.000 jiwa yang kemudian hadir di kita. Jadi kalau misalnya kita ada 2,4 juta, berarti hampir 10% itu giat di dunia UMKM ini. Ini menjadi salah satu potensi. Nah, kemudian satu sisi dengan jumlah penduduk yang banyak berarti kita punya pasar yang luar biasa. Pertama kali saya sebetulnya saya tertarik ke UMKM itu karena pada waktu 2018 pada saat saya kampanye gitu, karena datang ke masyarakat, saya lihat betul ternyata mereka banyak UMKM yang tidak ternaungi dengan memiliki badan usaha. Jadi tahun pertama saya konsentrasi bagaimana meningkatkan pengembangan mereka dengan legalitas administrasi. Jadi yang namanya NPRT, nomor induk usaha, NIB, kemudian sertifikasi halal. Nah, itu yang kita genjot terus. Nah, mereka untuk kemudian mereka melengkapi diri dengan hal seperti ini. Nah, yang tahap kedua adalah mereka kita lakukan pelatihan, upgrade UMKM itu agar memiliki packaging yang baik. Dia itu berbagai event, kemudian perlombaan dalam rangka maju, termasuk kita memberikan juga fasilitasi alat kepada mereka untuk kemudian mereka dibentuk kelompok-kelompok yang kemudian mereka bisa berkembang. Kemudian pada saat saya begitu saya ada kesempatan untuk menjadi PLT. PLT itu saya langsung melakukan penetrasi dengan permodalan. Nah, saya memberikan modal 25 miliar tambahan dari 47 miliar yang merupakan dana revolving awal. Nah, saya tambahin 25 miliar sehingga Bank Syariah sebagai bank pengendali dan bank pendamping bagi proses UMKM yang ada. Karena saya lihat bahwa bagaimana nilai
resiko, kemudian nilai kredit macetnya juga sangat kecil kalau UMKM yang ada. Mereka begitu tertib, begitu jujur, semangat ya untuk kemudian meningkatkan pembayaran yang pada akhirnya sebetulnya impactnya dia bisa mendapatkan bantuan atau pinjaman yang lebih besar lagi untuk berikutnya. Karena dilihat rapotnya, rapotnya bagus ya, di bank tidak akan khawatir untuk kemudian memberikan top up kepada pinjaman yang ada. Setelah itu adalah hari ini kita bicara tentang pemasaran. Makanya saya mendekati toko-toko rental modern yang kemudian mereka bisa menerima produk-produk UMKM yang ada di Kota Bekasi. Karena memang saya agak melihat ada satu disparitas yang aneh. Bagaimana yang kecil itu menopang yang besar. Ya, contoh saya pernah waktu itu kita membuat yang namanya kelompok tani hidroponik. Ternyata hidroponik kita sulit untuk masuk ke pasar-pasar modern. Karena apa? Karena ternyata kalau di pasar modern itu bayarnya sebulan. Ya. Udah gitu bayarnya yang laku doang. Nah sementara si petani ini kan harusnya dia pengennya cash and carry kan. Ya. Saya jual ya gue dapet duit gitu. Nah ini yang disparitas ini yang akhirnya kita ke oligarkinya. Jadi kita jual hasil hidroponik kita ke tempat yang di Bogor yang mereka memang memiliki pasar, dari Bogor balik lagi ke supermarket kita. Nah ini yang saya katakan ini juga menjadi tantangan tersendiri juga gitu. Kita udah nyiapin infrastruktur petani-petani untuk mereka memproduksi, begitu pada saat produksi ini hard, ternyata penyerapan pasarnya juga agak kecil. Sehingga memang petani akhirnya terkunci oleh harga gitu. Walaupun misalnya pokcoy itu 17.000, tapi dinilai di petani itu paling juga cuma tinggal 8.000 gitu. 8.000, 7.000 gitu. Kata orang, 7.000 kan, 17.000, menarik kan. Nah ternyata begitu proses masuk gitu, pasar nggak bisa nyerap. Kecuali kalau kita bisa jual secara door to door. Nah kemampuan ini kan yang namanya Sarura punya batas waktu yang pendek, ya kan? Pada saat nggak laku mau diapain? Akhirnya kreativitasnya waktu itu muncul adalah bikin jus gitu, bikin agar dan sebagainya. Tapi itu kan juga punya batasan waktu. Akhirnya hari ini saya kira hanya bisa untuk buat hobi, tetapi rasanya agak berat kalau menjadi industri. Nah, kembali tadi ke UMKM itu tadi, ya, tahapan itu kita lakukan. Mulai tahapan administrasi, tahapan packaging, nah hari ini kemudian pemodalan, dan hari ini kita mulai bicara tentang bagaimana memasarkan. Oke, kemarin saya buat hub, ya. Jadi ada satu tempat yang saya ambil, saya buat jadi 5 ruangan gitu, tapi kamar pertama itu tentang fashion. Yang kedua tentang kosmetik. Yang ketiga mungkin tentang makanan, food. Keempat tentang alat-alat HP, kebutuhan online. Tapi saya nyiapin ruangannya. Siap. UMKM datang kita akan siapkan ya, supaya biarkanlah mereka berproduksi. Yang tim ini adalah yang memasarkan. Nah, kita juga ngedidik anak-anak yang memang hari ini pintar ngomong, punya wawasan dikit, ya, kemudian kita upgrade, mereka lah yang kemudian jadi pemasak. Jadi, aku juga dengar tuh tentang Cilok Mastri. Itu juga ada cerita itu. Ya, saya kira itulah kalau segala sesuatu diniatkan dengan ibadah, dengan ikhlas. Ya. Jadi saya bekerjasama dengan perusahaan cilok yang ada di Sampurna. Bagaimana kalau kita kembangkan? Bisa Pak, mereka kesulitan modal terkait dengan membuat gerobak-gerobak kayak ini. Kemudian saya setiap kali saya di Instagram saya itu 1 kali 24 jam. Insya Allah warga masyarakat yang ngeluh mau ngadu, saya Instagram. Mulai dari listrik tokennya mati, gitu. Kemudian rumahnya bocor, anak bisa sekolah, kemudian istri dimarahin sama suaminya, gitu. Ada juga yang cewek cewek Bekasi yang mutusin cowoknya ada di luar kota. Itu buat curhatan warga Bekasi.
Nah, saya akhirnya bagaimana mencari ini sebagai satu media untuk kemudian bisa membuka menambah penghasilan keluarga. Dan terutama saya juga dekat dengan para ojo-ojo, karena hampir setiap Jumat kita adakan yang namanya Jumat Berkah. Jadi kita memberikan berkah makan siang kepada ojo dan sebagainya. Kita dulu dari Pak Prabowo nih ya, kayak kasih yang gratis. Iya. Kalau itu karena sudah jauh lah ya sejak saya jadi. Kalau itu ada cerita tersendiri kenapa saya memberikan. Karena itu amanat orang tua. Walaupun jumlahnya nggak banyak. Ya. Nah, itu di situ saya lihat bagaimana para suami ojol ini, kemudian istrinya kan mereka juga butuh untuk mencari pendapatan lebih, tapi mereka tidak harus keluar dari rumah. Ya, makanya kita coba buka itu dan alhamdulillah hari ini sudah ada 500 kedai. 500 kedai cilok. Jadi kalau satu investasi itu ya kurang lebih sekitar 1,5. Jadi itu saya siapin anggarannya, kita siapin itu waktu zaman Bapak Wali Kota apa? Setelah. Karena banyak orang Pak loker gitu loh. Jadi mulai terbukanya apa yang harus saya perbuat untuk warga masyarakat yang siput instan. Kalau sekarang kan udah jualan cilok. Artinya nggak cuma teori ya, langsung. Ini jualan cilok Pak. Kasih jawabannya, nggak punya modal. Nggak usah pakai modal, jujur, disiplin, kerja keras, doa. Udah. Siapa? Dia tinggal kirim aja namanya, alamatnya, besok ada tim kita survei. Kalau memang dari sisi lokasi oke, kemudian kita wawancara sedikit bagaimana mereka semangat untuk punya jiwa dagang, ya kita kirim. Setelah kita kirim, pagi dia jualan, sore dia sekolah. Dia emang nggak sengaja, itu ya bisnis. Satu pendol itu untung paling 100 perak. Tapi kalau 100 perak, kalau kali hari satu orang pedagang dapat 100, itu udah 10.000. Kalau 10.000 kali 500, ya udah segitu tuh tiap hari tuh dapat duitnya tuh. Jadi ternyata kalau kita niatkan dengan ibadah, dan itu ternyata dengan cepat juga balik modalnya gitu. Itu sesuatu yang tadi kan kita nggak bukan bisnis. Niatnya kan mau bantu kan. Nah, sekarang coba bayangin 10.000 kali 500 dari 5 juta sah. Iya, jadi lu udah ngitungin rezeki gue itu sebenarnya. Jadi nggak terasa gitu. Ya makanya seneng aja, makanya kalau setiap kali ada event kegiatan, biasanya ngasihnya, yuk kita ada event, ya udah saya nyopinnya nyumbang cilok kan ya, cilok gratis. Karena memang saya merasakan dunia politis ini dunia yang di mana tempat kita bisa berbuat kebaikan, berkontribusi. Jadi bagaimana rasanya kita memikirkan membuat indeks kebahagiaan Kota Bekasi ini menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah hari ini saya juga memberikan kesempatan warga masyarakat kalau misalnya ada ambulan gratis. Karena ya pengalaman saya dulu pernah mengantar bapak saya dari RSUD ke RSCM, waktu itu aja sudah hampir 2 juta. Padahal cuma ambulan itu kan rasanya sungguh kasihan kalau kemudian warga masyarakat kita yang lagi susah, tapi harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Karena pakai aja, ada ambulan. Dan saya juga hari ini punya bis gratis. Bis gratis untuk warga masyarakat aja, yang mau jalan-jalan, yang mau healing, yang mau ziarah. Menarik nih kan? Iya. Sama dengan posisi pada waktu kenapa akhirnya saya punya 12 mobil ambulan dan jenazah. Karena pada waktu COVID itu kemampuan para medis itu untuk mengangkut yang namanya mayat itu terhambat. Di Bangsal masih banyak mayat, di UGD banyak mayat, di Jalan Selasar banyak mayat. Makanya pada waktu itu kita pemerintah daerah justru membuat pengobatan itu tempat parkir. Karena nggak ada lagi kesempatan untuk melawat.
Makanya itu akhirnya ya saya punya 1, punya 2, punya 3, akhirnya punya 12. Gak sadar juga gitu. Banyak ya mungkin ada yang bantuan, ada yang ngasih sumbangan dan sebagainya kan. Patria apa yang bisa digunakan udah nyumbang ambulan aja gitu. Sampai kita. Nah hari ini masa kita ngelihatnya sedih terus. Kalau lihat ambulan kan bawaannya sedih. Hidup tuh gak optimis gitu ya. Mobil jenazah, tinggal kapan, sambil wirid, kapan gak dipanggil, kapan gue pakai mobil ini ya. Saya rubah, makanya akhirnya saya melakukan pengadaan di 1 ternyata punya banyak. Yang 2 banyak. Kemana aja tuh wisata yang biasanya? Kemana aja? Biasanya kan hari ini yang lagi ramai misalnya Aljabar. Oke. Kemudian ada kebun bunga di sini nih, di mana di dekat Lembang. Kebun teh yang dirubah jadi kebun. Ada yang warga mau pakai kontak, hubungi berbayar gratis. Nah ini menarik ini ya kan. Dia bayar itu doang, BBM sama BBM atau ya. Kadang dipakai buat ke Jogja juga. Kadang ada yang mau pakai biasanya ke Wali Songo. Oh ya, ziarah. Nah orang Bekasi itu nggak tahu kenapa lebih senang jalannya ke Banten. Oke. Walaupun sebetulnya secara usia lebih tua yang di Cirebon. Iya. Tapi karena merasa kita ikatan batin ini kayaknya di tanah leluhur kita orang Banten nih ya. Jadi banyak juga kita hari ini mereka nggak tahu setelah Banten dia mau ke Ciater juga kali ya. Ke Anyer ya. Ke Anyer juga. Jadi itulah bagaimana terus upaya yang inovasi yang kreativitas yang saya lakukan. Dan yang terakhir adalah yang baru kita lakukan adalah terkait dengan sunat gratis juga. Sunat gembira sebetulnya. Sunat gembira. Jadi kita tidak perlu harus mengadakan sunat massal, tapi buat warga masyarakat yang tidak mampu ya tinggal tulis di Instagram aja. Nama ini siapa yang minta di sunat ya. Ini saya juga pakai mobil, kemudian saya bawa ke rumah sakit, kemudian sunat, pulangnya dikasih baju koko sama sarung. Komplit di program ini ya. Masih di 100.000 lah ya kan? Yang disunat juga senang happy kan. Apalagi amplopnya gitu kan. Calon wali kota Bekasi kan. Jadi dan di situ saya merasakan betul bagaimana kemudian kita mendapatkan hal yang menarik. Terakhir intinya pertama membantu ya. Membantu aja. Rasanya bahagia lah kalau kemudian mereka ngeliat. Malah pada waktu launching pertama kan yang jemput saya. Saya yang ngukir, saya yang jemput, saya yang nungguin sampai dia disunat, sampai dia selesai. Ya seperti itu. Artinya memang program-programnya ya sulit juga ya Pak. Kan sulit juga ya. Artinya yang penting bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Ya makanya yang penting makanya kenapa pemimpin itu kan harus penuh dengan kreativitas. Banyak hal yang misalnya pada saat saya sebagai PLT selama 2 tahun itu kan kita mengadakan yang namanya nikah masal. Jadi orang yang sudah nikah tapi karena dia tidak memiliki kemampuan untuk hadir yang dulu ya di KUA, itu kita fasilitasi. Dan tiap tahun itu peminatnya hampir di atas 200 pasang. Dan kita bikin mereka pesta. Jadi yang pertama pesta bersama Ridwan Kamil. Jadi waktu itu cukup antusias juga bisa hadir. Dan yang kedua kita bikin candle night. Jadi sesuatu yang kita coba membuat mereka tidak menjadi orang yang kemudian merasa tidak mampu, tapi bagaimana kita menciptakan mereka kita hybrid gitu kan ya. Apalagi kemudian anaknya hadir. Karena yang nikah kan udah nggak punya sertifikatnya, punya sertifikatnya aja, nggak punya suratnya. Nggak punya suratnya nih kan. Anak nggak punya anak, ada yang punya cucu ya kan. Tapi kan mereka senang dan bahagia. Itu yang saya kira. Dan saya juga senang misalnya bagaimana kita hari ini mempertahankan budaya yang ada di Kota Bekasi tanpa kita melihat latar belakang mereka dari mana. Dan ini dimanfaatkan betul oleh warga masyarakat. Jadi orangnya pengen tampil dengan lompat batunya, orang Papua dengan sajunya, gitu. Kemudian pagelaran Jawa, Sunda, semua kita tampilkan untuk kemudian
kita sampaikan kepada warga masyarakat, ya. Dimulai dengan biasa itu parade bendera 200 meter. Wah, supaya keikutsertaan seluruh warga masyarakat memiliki terhadap kotanya. Saya kira penting supaya orang Jawa kan melakukan dari diri, jadi ada rasa memiliki, sehingga kalau dia sudah memiliki, dia harus ikut menjaga, ikut memajukan. Dia memiliki tanggung jawab moral bahwa kota ini maju tuh ya karena kita, karena gotong royong, karena kontribusi kecil-kecil apapun oleh setiap warga yang hidup dan berdiam di kota Bekasi itu memiliki kontribusi yang mampu menggerakkan kemajuan kota ini. Nah, artinya ada yang menarik di Bekasi, salah satu ikon kota Bekasi kan yang mungkin tempat lain nggak punya. Bekasi punya stadion, ya, stadion sepak bola ya, ya dia kapasitas nasional ya kan, kapasitas nasional. Tadi di depan di awal Asri ini ketua KONI, ya, dia kan bicara olahraga, ya, terus ketua klubnya, ya kan, klubnya presentasi, ya kan. Itu gimana sih bola-bola kita di Bekasi itu kan? Kalau menurut saya memang membina bola ini susah gampang ya? Atau gampang-gampang susah? Apa ya? Menarik lah ya. Jadi dan yang lebih penting kalau menurut saya memang kita harus perlahan-lahan karena membangun sesuatu yang menurut saya mungkin tidak lagi dari nol tapi dari minus. Ya. Begitu saya hadir, yang paling pertama adalah kita hidupkan kompetisi. Karena partisipasi itu ada terlambat, sehingga kontribusi pemain justru dari klub-klub anggota PSSI yang ada. Jadi usia 9, 12, 13, 14, 15, 17, kemudian senior, itu kita hidupkan. Dan terlihat dari prestasi yang kita bisa dapatkan. Makanya kita kemarin sudah dapatnya triple winner. Usia 17 kita, usia 17 kita juara, kemudian Suratin kita juara, dan kemudian yang terakhir adalah Porda. Setelah puluhan tahun kita tidak juara, akhirnya kita mendapatkan emas. Ya kan? Jadi rasanya kalau kita ikut perhelatan satu pekan olahraga, nggak dapat juara umum nggak apa-apa, asal sepak bolanya juara satu. Nah, biasa kayak gitu kan, gengsinya tuh pride-nya lebih gede di situ. Nah, ini yang, nah itu saya kira ya bagaimana manajemen kita perbaiki, kompetensi kita tambahi, kita jalankan dengan regulasi yang baik. Nah, salah satunya adalah itu tadi yang hari ini main di U16. Siapa kemarin yang ngegolin itu anak Jati Bening. Jati Bening itu hasil bibitan kita di usia 15. Nah, sekarang dia main di U16. Ya. Kemarin kita masukin tuh ya, di Manahan Solo. Jadi walaupun mungkin hari ini dia sudah membela Persija, tapi dia lahir dan kita didik dari Persipasi, dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Ya, karena itu tadi untuk melanjutkan ke kompetisi yang berikutnya, ya itu tadi dia butuh tantangan, dia butuh tempat klub yang lebih baik lagi. Nah, ini saya kira makanya hari ini kita berupaya bagaimana ya Kota Bekasi itu ya mampu bisa menembus kancah minimal divisi 2. Tahun kemarin itu kita sebenarnya sudah juara di tingkat Jawa Barat. Tapi karena kemudian ada peristiwa kejuruan, nggak dilanjutkan tuh. Tapi begitu kita masuk tahun ini, kita langsung masuk ke divisi nasional. Tapi kita tetap mulai dari bawah. Ternyata Jawa Barat kita juara. Tapi begitu tingkat nasional kita hanya sampai di 16 besar. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak patah semangat. Ya kita mulai lagi perlahan-lahan. Tapi mekanisme sudah kita perbaiki, organisasi kita perkuat, dan kemudian juga pemain ke-13 kita supporter pun sudah kita hire juga. Ya memang harus dibangun sepak bola itu menjadi industri yang profesional. Jadi memang harus ada harus ada idol Muhammad Zahabi, Zahabi Gobi. Nah, itu U16 kemarin tuh bocah Kunir itu. Asli Bekasi dan didikan Kota Bekasi. Coba bayangkan, kita mendidik begitu banyak, ternyata ya hasil didikan satu yang baru kelihatan. Jadi mudah-mudahan
ada bibit-bibit lain ya, bibit yang lain. Semakin banyak lagi sarana prasarana sepak bola ya untuk kemudian dalam rangka nanti mendukung keberhasilan partisipasi, sehingga kita tidak punya stadion jadi cuma tuan rumah doang. Iya. Tuan rumah divisi 1 pakai klub lain, divisi 2 dipakai klub lain gitu kan. Nah, padahal kalau industri bola itu luar biasa. Saya kira bagaimana kalau kita lihat Persija main itu stadion dengan kapasitas 30.000 itu penuh. Belum lagi UMKM, belum lagi parkir, belum lagi kemudian mereka ada yang menginap di hotel-hotel kita. Kemudian belum lagi yang menjual merchandise, sewaan mobil ya, sewaan mobil. Aduh, itu saya kira industri yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat. UMKM-nya, jual merchandise-nya. Saya kira ini menjadi bagaimana olahraga kota ini menjadi kota sport, jadi city of sport ya. Jadi makanya hari ini kan kita juga sedang membangun gedung olahraga 6 lantai, sehingga nanti ke depan semakin banyak lagi event-event yang syaratnya mungkin tidak saja lokal dan regional, tapi harapannya juga nasional dan internasional. Kenapa? Stadion-stadion yang kita miliki tanggung gitu, sehingga tidak memiliki sertifikasi yang layak kalau kemudian mereka event nasional. Contohnya Gor basket kita udah panas, jarak antara penonton dengan pemain terlalu dekat. Nah, ini yang mudah-mudahan cepat kita rehab. Nah, apalagi ini ada satu momentum ya, bahwa ada satu kepercayaan dari Provinsi Jawa Barat menunjuk Kota Bekasi menjadi salah satu tuan rumah ya untuk perhelatan Porpop 2026. Oke, jadi persiapan di sana. Persiapannya ke sana. Jadi kalau kemarin kita baru ranking 4, kita targetnya besok ranking 3. Oke. Ya, karena disesuaikan juga dengan daya dukung, anggaran, dan fasilitas yang ada. Jadi kalau dibanding dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, ya kita memang cukup ketinggalan. Ya. Tapi yang ada adalah semangat dan spirit juang sebagai kota patriot. Ya, kotanya pejuang, gitu kan. Kotanya petarung ya. Jadi artinya bahwa kita nggak pernah ragu, ya. Kita nggak pernah mundur dan kita tidak pernah berkecil hati. Jadi bahwa apapun tantangan masalah yang kita hadapi, kita jadikan peluang untuk meraih. Menarik sekali ngomong-ngomong dengan Bang Tri, Mas Tri ini ya waktu juga ya kan. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi sebelum kita tutup Pak, kira-kira satu kalimat kan? Saya minta satu kalimat dari Mas Tri tentang Kota Bekasi apa gimana? Keren lah. Kota Bekasi keren. Kota Bekasi keren. Nah, kalau keren nih menarik nih, karena aku beberapa kali lihat spanduk banyak, ya kan, Mas Tri keren. Benar kan? Betul. Oke. Apa tuh filosofi Pak? Jadi sebetulnya kalau dilihat itu harapannya tentunya ingin membuat Kota Bekasi ini yang di luar ekspektasi jangkauan pemikiran kita. Oke, itu kan keren gitu kan. Tetapi di satu sisi sebetulnya keren itu adalah bagian dari budaya kerja yang terus kita tunjukkan kepada melekat tidak saja kepada aparatur, tetapi kepada seluruh warga masyarakat. Bahwa warga masyarakat Kota Bekasi itu harus kreatif, harus energi, harus responsif. Kemudian dia memiliki rasa empati dan kita nyata dalam perjuangan. Bukan hanya sekedar janji-janji. Ya. Artinya menarik buat obrolan kita, mungkin lain waktu kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang Kota Bekasi. Banyak yang bisa kita tulis tentang Kota Bekasi bersama Mas Tri, dan beliau masih tahu sebelumnya nih, ya kan. Tadi ada bus gratis, mungkin kita sambil naik bus mungkin ya kan, gratis kita bisa coba ya kan. Ini menarik ya kan, dan informasi ini banyak yang nggak tahu. Artinya saya kebetulan KTP-nya Kota Bekasi Pak, ya kan. Atau mau sunat lagi boleh. Jangan udah habis nanti kan, mau sunat lagi kan. Oke, terima kasih Mas Tri, waktunya. Salam Kota Bekasi keren. Siap.